Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ulamaihi wa ila jami'i masyayikhil kiram thumma ila abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahbabina khususan ila muallimina wa murabbina wa mursyidina Buya Ni'mal Umi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, yaitu Abuya, guru kita bersama, serta dengan Inya dan Umi. Kita berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat saja. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita istiqamah mengikuti jalannya. Amin. Yang kita muliakan para guru-guru kita yang berhadir, terutama ada Tengku Haji Al-Makassari, ada Tengku Haji Farijal, ada Tengku Barmawi, ada Abi Watari. Istimewa kita hormati Wali Nanggro Jakarta yang sangat setia kepada Abuya, yang sangat setia kepada Tauhid Tasawuf. Istimewa bapak-bapak, ibu-ibu, tengku-tengku, abang-abang, adik-adik semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam hadis qudsi ada sebuah nasihat, takhallaqu bi akhlaqillah. Hadis qudsi, berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Di mana kita ketahui bahwa kita mengimani bahwa jika kita ditanyai orang, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Laut, gunung, gajah, kuda,
hantu, belau, nyamuk, lat batat, kaya bate, semuanya itu Allah yang ciptakan. Dan Allah menciptakan itu lengkap semuanya dengan fasilitas. Dan Allah menciptakan itu semuanya tidak sia-sia. Sampai nyamuk yang ada di kepala kerbau atau ada di punggung kerbau, agih bahasa awam, yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlak Allah. Lalu tentu saja kita juga tahu bahwa Nabi itu adalah madharnya Allah. Sehingga juga Allah katakan dalam sebuah ayat, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya manusia yang muslim saja, termasuk yang non muslim, bukan hanya manusia yang baik saja, sampai kepada manusia yang jahat sekalipun, bukan hanya manusia saja, sampai kepada hewan, baik hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan. Bukan hanya hewan yang di gunung saja, sampai yang di laut, semuanya merasakan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam ayat yang lain Allah juga ingatkan kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan olehmu wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, cintailah aku, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Artinya, jika kita mencintai Allah, mencintai Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Lalu Nabi hari ini tidak ada. Nabi ingatkan kepada kita, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Lalu juga dalam hadis yang lain Nabi ingatkan, bahagian daripada mencintai Nabi adalah mencintai ahli warisnya Nabi, yaitu para ulama-ulama yang saleh. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, apabila kamu melihat wajah ulama lalu senang hatimu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosamu, walaupun kamu tidak pernah minta ampun. Jadi betapa besar kasih sayang Allah kepada Nabi, betapa besar kasih sayang Allah kepada pewaris-pewaris Nabi. Lalu
Siapakah pewaris Nabi itu? Ulama. Ulama itu ulama yang mana? Tentu saja ulama yang mengikuti syariat Nabi, ulama yang mengikut tarikat Nabi, ulama yang mengikut hakikatnya Nabi, ulama yang mengikut ma'rifatnya Nabi. Jadi hari ini kita saksikan bahwa kita hari ini bukan krisis ulama. Kita hari ini bukan krisis orang-orang pintar. Cukup banyak doktor, profesor, tengku, kiai, ulama dengan berbagai macam gelar. Tapi kita hari ini krisis sosok. Bukan krisis ilmu, tapi krisis sosok. Sosok yang bisa kita jadikan uswah. Sehingga kalau berbicara guru ini ada beberapa macam. Ada namanya guru taklim, ada namanya guru tarbiyah, ada namanya guru taslik, ada namanya guru irsyad. Jadi kalau guru taklim ini boleh banyak. Umpamanya bapak-bapak, abang-abang mengatakan Walid itu guru, Tengku Haji guru, Tengku Haji Parijal guru, Tengku Barmawi guru. Berarti boleh kita berguru kepada semua guru, tapi itu guru taklim namanya. Cuman kalau kita menghakimi guru kurang bagus juga, tapi nggak apa-apa lah. Untuk yang tiba. Guru taklim itu biasanya dia pandai ngomong, tapi nggak pandai berbuat. Kita harus sabar. Misalnya Walid mengatakan, kita harus sabar, tapi Walid nggak sabar. Kita harus tahan disakiti. Kita ajak orang tahan disakiti, tapi Walid tidak tahan disakiti. Itu namanya guru taklim, pandai ngomong tapi tidak pandai berbuat. Lalu naik sedikit kepada guru tarbiyah. Kalau guru tarbiyah dia pandai ngomong, ayo kita sabar. Ini yang ngomong ini dia sudah sabar. Kita nggak boleh marah-marah. Memang dia nggak pernah marah. La taghdab li'anna al-ghadba min asy-syaitan. Enggak boleh marah. Marah itu setan. Enggak boleh marah. Marah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita sudah bisa ngomong dan kita bisa berbuat, itu namanya guru tarbiyah. Jadi guru taslik, guru tarbiyah, guru taklim itu boleh banyak. Nah, kita mengaji bagaimana pula enggak? Jadi kalau hanya kepada satu orang sulit juga. Ya, bagaimana kita belajar Fatihah umpamanya. Ya, kita belajar rukun-rukun sembahyang. Nah, itu guru-guru taklim. Kemudian guru tarbiyah boleh banyak. Kemudian guru taslik, ini sudah agak masuk sedikit ke dalam. Ya. Kalau tadi guru tarbiyah, kalau guru taklim ini pada lidahnya. Kalau guru tarbiyah pada anggotanya. Kalau guru taslik itu pada hatinya. Bagaimana kita, kan Abu Ya katakan, bisa memaafkan orang lain sebelum dia minta maaf. Ini sudah masuk ke hati. Kita bisa memaafkan orang lain sebelum dia minta maaf. Nah, ini kalau kita bisa kita aplikasikan itu, berarti kita sudah menjadi guru taslim. Umpama, Walid ataupun Tengku dulu kan dicaci macam begini. Gak apa-apa.
barangkali dia silap. Ini berarti sudah taslik. Sebab melihat kesalahan kita itu sebuah dosa besar. Tapi melihat kesalahan orang itu sebuah keodoran. Kenapa dia berbuat salah? Barangkali dia silap, barangkali dia lupa, barangkali dia nggak sengaja. Jadi husnuzan saja, berarti maafkan saja. Kalau bisa itu kita lakukan, ini sama dengan taslik. Ini juga boleh banyak. Yang tidak boleh banyak itu adalah guru irsyad. Guru irsyad itu ada pada lidahnya, dia bisa menyampaikan ilmu. Ada pada tubuhnya, dia bisa lakukan. Ada pada hatinya, dia bisa memaafkan. Dan ada pada rohnya. Jadi komplit ya. Kalau guru irsyad itu sudah komplit. Kita bukan merendahkan guru yang lain, tapi kita saksikan itu ada pada Abiyah. Bukan kita mengatakan tidak ada yang lain. Ada, barangkali kita tidak pernah bertemu. Sebab wali-wali itu ada berapa? 365. Jadi bukan satu orang, barangkali bukan di kampung kita, barangkali ada di India sana atau di tempat lain ya, kita tidak tahu. Tapi kita hari ini berbahagialah bersama Abiyah. Jadi sekarang kembali kepada pokok masalah kita. Kita tidak mampu berakhlak seperti akhlak Allah. Kita tidak mampu berakhlak seperti akhlak Nabi. Setidaknya kita berakhlak seperti akhlaknya guru. Itu pun tidak sempurna. Yang jelas kita bercita-cita. Hingga Abiyah sering katakan kepada kami, murid-murid beliau dan anak-anaknya yang mengaji-ngaji pagi, kalian ajarkanlah anak kalian, khusus kepada kami anak-anak beliau, kalian ajarkan anak-anak kalian seperti saya ajarkan kalian. Bagaimana dulu waktu kamu umur 5 tahun, bagaimana saya didik kamu? Waktu kamu umur 10 tahun, bagaimana saya didik kamu? Waktu kamu umur 15 tahun, bagaimana saya didik kamu? Begitulah kamu mendidik anak-anakmu. Artinya apa? Artinya Abiyah mengajak kita berakhlak seperti beliau punya akhlak. Dan keistimewaan Abiyah, kalau berbicara guru, kami jauh berjalan dan banyak studi banding, sering bertemu dengan ulama-ulama, studi banding sampai ke Jawa, sampai ke Tugu Ireng, sampai ke Darul Tauhid. Banyak lagi dulu, ada lebih dari 10 pesantren besar di Jawa ini, sampai ke Surabaya, sampai ke Bandung, apalagi kalau di Aceh. Hari ini banyak guru ini kan hanya pandai ngomong, tapi tidak pandai berbuat. Hingga kalau kita melihat kepada Abiyah istiqamah ilmu. Apa istiqamah ilmu? Beliau mengajar setiap hari. Dan beliau luar biasa sabar. Setiap hari kami dipanggil, walaupun nggak datang, besok dipanggil lagi. Nggak datang juga, besok dipanggil lagi. Kalau kita kan nggak seperti itu. 3 kali nggak panggil, nggak usah panggil lagi dia. Ini kita. Tapi Abiyah tidak seperti itu. Dipanggil terus. Tanya lagi sama Abi Sahab, mana Walid, SMS, telepon,
mana Abu Muda, mana ya. Setiap hari, tidak pernah bosan-bosan. Ini akhlaknya Abu ya. Kalau kita kan nggak seperti itu. 3 kali kita telepon. Kalau saya 3 kali saya telepon nggak diangkat, saya hapus nomornya. Ini kita begitu kejam, Iya Bang Muhtar. Tapi Abu ya tidak seperti itu. Jadi Abu ya istiqamah mengajar, istiqamah ilmu namanya, dan istiqamah amal. Kita saksikan ya, siapa imam sembahyang maghrib, Abu ya. Siapa imam sembahyang isya, Abu ya juga. Siapa imam sembahyang subuh, Abu ya juga. Siapa imam sembahyang zuhur, Abu ya juga. Siapa imam sembahyang asar, Abu ya juga. Saya tanyakan kepada murid-murid di pesantren, biasanya kan anak-anak ini kan ngaji dengan kita dulu. Begitu dia sudah agak besar, menjelang umur 18, 20, dia pengen pindah ke tempat lain lah umpamanya. Ya, ke pesantren yang lebih maju, yang lebih besar, dia cari pengalaman. Kemudian 1 tahun, 2 tahun kemudian dia pulang. Saya tanya sama dia, pimpinan pesantren kamu ada nggak seperti Abu ya? Maksudnya Walid? Maksudnya dia jadi imam subuh, imam zuhur, ada nggak seperti itu pimpinan pesantren kamu? Nggak ada Walid. Jadi kita tidak menuding ya siapa orangnya, tidak. Tapi yang jelas sulit kita mencari orang seperti apa ya. Jadi lalu kalau hanya sekedar ilmu saja, tadi ada pertanyaan dari kakak. Nah, kalau hanya sekedar ilmu saja, apakah sudah cukup agama kita? Tidak cukup. Berbahaya kalau punya ilmu tapi tidak beramal. Ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Siapa yang punya ilmu tapi tidak pandai berbuat, itu sama seperti kayu tidak berbuah, sia-sia saja. Boleh. Apa boleh? Boleh maknanya seperti kita disuruh oleh guru umpamanya, kamu angkat pasir 10 karung. Iya guru. Lalu kita angkat 3. Barangkali hanya itu kemampuan kita, tapi kita nggak bantah. Untuk hari ini udah cukup. Yang jangan apa? Kamu bawa pasir 10 karung, nggak mau. Ini nggak boleh. Ya? Itu artinya boleh. Hingga juga di dalam banyak kitab tasawuf kami baca, ya. Dengarkanlah petuah gurumu dan simpan di hatimu, ingat sampai mati, walaupun kamu tidak mampu kerjakan apa yang dikatakan oleh gurumu. Ini artinya apa? Artinya kita sudah dapat ilmu. Umpama kita seorang anak ataupun kita seorang ayah membeli baju yang agak besar untuk anak. Ini baju untuk kamu. Tiba-tiba anak kita ngetes, ya kebesaran, nggak apa-apa, simpan aja. Ntar satu saat kamu pasti kamu bisa pakai. Jadi apa tadi? Dengarkanlah petuah gurumu, simpan di hatimu sampai kamu mati, walaupun kamu tidak mampu melakukannya. Jadi jangan nanti kan ada anggapan, oh itu tinggi, oh itu bukan kelas kita. Jadi bukan seperti itu. Kalau bukan kelas kita, anak itu yang umur 1 tahun dia menyusui sama ibunya, 2 tahun dia menyusui sama ibunya, kita kasih pisang, ini bukan kelasnya. Entar sampai 5 tahun dia masih menyusui juga. Sampai 10 tahun memang sudah. Jangan kita selalu mengatakan itu bukan kelas.
Nggak ada sebenarnya yang tinggi, nggak ada yang tinggi. Apalagi Abuya sering menyampaikan ilmu. Ilmu ini bagi orang munafik seperti ini, ya, lain yang diucapkan, lain yang dikatakan. Lalu orang awam, nah, apa orang awam? Seperti orang kalau munafik itu nafsu amarah, kalau orang awam itu nafsu lawamah, nafsu lawamah dan mulhamah. Nah, jadi bagaimana tandanya? Tandanya seminggu rajin, seminggu malas, ya, seminggu taat, seminggu nggak taat, ya, waktu ngaji awak saleh, ya, tapi waktu ngebut sedikit jadi senggol kamu. Jadi ini orang seperti ini awam ini. Tapi nggak apa-apa juga daripada nggak ada sama sekali. Kan seperti zikir ghaflah itu lebih baik daripada ghaflah tapi tidak berzikir. Ya, zikir ghaflah ini kan zikir yang paling rendah martabatnya. Zikir ghaflah ini lebih baik sebab ghaflah di dalam berzikir itu lebih baik daripada ghaflah pada saat dia tidak berzikir. Jadi kalau kita bertanya apakah sudah cukup agama sampai dengan ilmu? Tidak. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya agama itu ada ilmu, ada amal, ada ahwal, ada zuq dan wujdan, atau dalam bahasa yang lain ada syuhud dan ma'rifah. Jadi ilmu, amal, ahwal, syuhud dan ma'rifah, atau zuq dan wujdan. Jadi ini baru lengkap agama itu. Ada Islam yang di luar, ada iman yang di dalam, kemudian ada ihsan, terbagi dua. Ada tasawuf, ada kesufian. Tasawuf untuk memperbaiki amal, kesufian untuk memperbaiki iman. Jadi cuman boleh bagi yang mula-mula. Tapi ingat, ilmu bukan tujuan. Iya. Dan juga amal bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan, amal bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah, tapi ilmu dan amal adalah jalan. Kita nggak bisa meninggalkan ilmu, kita tidak bisa meninggalkan amal. Kalau kita mencari tujuan tidak pakai jalan, ini sesat juga nanti jadinya. Tapi ingat, jalan bukan tujuan. Ilmu bukan tujuan, amal bukan tujuan. Tapi kita tidak boleh meninggalkan ilmu. Artinya kita harus belajar, datang ke posko. Itu kita belajar, ini ilmu namanya. Kemudian kita beramal, melatih-latih. Bagaimana kita tidak lagi meninggalkan salah. Kita bertobat, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu amal. Lalu Abuya istiqamah ahwal. Ahwal ini sesuatu yang ada di dalam hati. Ahwal itu banyak dia. Ahwal itu kalau kita hitung tidak sanggup jari kita menghitung. Ada sabar, ada qanaah, ada aifah, ada zuhud, ada wara, ada sabar, ada rita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi kesimpulannya, kalau orang yang sudah punya ahwal, maka dia akan melahirkan sifat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita bisa sayang bukan hanya kepada orang baik saja, tapi kita juga bisa sayang kepada orang maksiat. Ini yang dilakukan oleh Abuya. Contohlah akhlak Abuya. Bagaimana kita bisa sayang bukan hanya kepada orang baik saja, tapi juga kita bisa sayang kepada orang yang jahat. Bagaimana Nabi bisa menjadi sosok rahmat bukan hanya untuk orang muslim saja,
sampai kepada orang kafir sekalipun. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ini kafir zimmi. Siapa yang mengganggu dia, sama dengan dia ganggu saya. Begitulah akhlaknya Nabi. Jadi Nabi sayang bukan hanya kepada kawan, tapi juga sayang kepada lawan. Hingga Nabi bukan hanya disegani oleh kawan, tapi juga dihormati oleh lawan. Jadi bagaimana ahwal itu ada pada hati kita? Kenapa kita tidak bisa berakhlak mulia? Karena tidak bagus iman. Kenapa kita tidak bisa melahirkan kasih sayang? Setidaknya Nabi bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba kita lihat Abuya bisa menjadi rahmat bagi seluruh murid-muridnya. Kalau kita hitung sudah jutaan. 1000, kita katakan aja lah, 1000 di Jakarta, 1000 di Manado, 1000 di Gorontalo. Itu yang nampak, yang tidak nampak. Jadi sudah banyak. Kita hari ini setidaknya bisa berbuat baik kepada istri kita, bisa berbuat baik kepada anak kita, bisa berbuat baik kepada kawan kita, bisa berbuat baik kepada tetangga kita. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifah. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarah. Tidak beriman orang itu kalau dia tidak pandai memuliakan tamu. Tidak beriman orang itu kalau dia tidak pandai memuliakan tetangganya. Setidaknya kita bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang dekat-dekat dengan kita. Tidak mampu kita menjadi rahmat untuk ribuan orang seperti Abuya. Paling kurang kita bisa menjadi rahmat untuk orang-orang yang dekat-dekat dengan kita. Dan maka ini perlu kita contoh. Takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi kemudian ahwal yang ada pada Abuya, hingga Abuya bisa berkasih sayang bukan hanya dengan anaknya saja. Sebab kalau berbicara Abuya, apapun status Abuya hampir tidak ada pada orang lain. Kita katakan Abuya sebagai kawan, tidak ada kawan yang setia seperti Abuya. Kalau kawan barangkali ada kong kali kongnya, ada udang di balik bakwannya. Tapi kalau Abuya nggak ada apa-apa. Apa untungnya Abuya kalau kita dekat kepada Abuya? Nggak ada untung apa-apa. Jadi maka tidak ada teman yang paling baik seperti Abuya, nggak ada. Bukan kita nggak, belum pernah kita temukan. Itu maksudnya. Bukan tidak ada. Tapi belum pernah kita temukan. Sebab sering kita temukan, kenapa si Fulan tuh hari ini senyum-senyum dengan saya? Oh, ada maksudnya. Kemarin dia nggak mau senyum dengan saya. Oh, itu nggak ada maksudnya. Tapi Abuya tidak seperti itu. Kita pendosa, bukan kita, khususnya saya. Saya pendosa. Saya maksiat. Saya banyak kesalahan, banyak dosa, banyak. Tapi begitu saya datang ke Abuya, Abuya menghargai saya. Saya kalau duduk dekat Abuya itu lebih-lebih kalau tawajuh. Itu kadang-kadang nggak tawajuh lagi. Saya asyik berpikir betapa sayangnya Abuya kepada saya. Padahal saya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan. Begitu saya datang, kamu duduk di sini gitu. Rasanya hancur hati. Layaknya kita duduk di tangga sana. Kita kan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat. Kalaupun kita datang Abuya cuek aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi begitu kita datang, kamu kenapa kamu duduk di situ? Sini. Seperti orang besar kita jadinya.
Padahal kita adalah orang yang hina. Itu hebatnya Abu Yahya. Bisa nggak kita contoh akhlak Abu Yahya? Itu Abu Yahya. Kemudian kasih sayang beliau bukan hanya kepada, tadi berbicara kawan, berbicara guru. Kalau Abu Yahya membimbing kita bukan hanya intelektual kita saja yang dia bimbing, tetapi beliau membimbing jasmani kita, beliau membimbing kalbu kita, beliau membimbing rohani kita. Jangankan secara zahir, kita mau duduk tidak sopan saja nggak berani. Ini zahir. Jangankan berbicara zahir, berbicara batin yang sifatnya tidak nampak. Di depan Abu Yahya nggak berani kita. Saya berpikir yang macam-macam. Nggak ada, memang nggak berani. Ini kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya rasa. Man lam yadzuq lam yadri. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya rasa. Lalu kita juga tidak boleh sombong. Sebab kan rumus tasawuf ini ada dua nih, ada taraki, ada tanazul. Tapi ingat, taraki tanpa guru sombong jadinya. Tanazul tanpa guru stres, stroke, dan putus asa jadinya. Taraki harus dibimbing oleh guru, tanazul juga harus dibimbing oleh guru. Kalau konsep taraki itu bagaimana konsep taraki? Konsep taraki, di depan kita tidak ada orang yang besar, kecil semua. Kenapa? Yang besar itu hanya Allah, yang besar itu hanya Nabi, yang besar itu hanya guru, yang lainnya tidak ada yang besar, kecil tuh. Tapi ingat, taraki itu harus dibimbing oleh guru. Kalau tidak dibimbing oleh guru, sombong jadinya. Itu konsep taraki. Kalau konsep tanazul, tidak ada yang berdosa, tidak ada yang hina. Yang hina itu saya, yang banyak dosa itu saya. Semuanya yang ada di sini orang yang mulia semua. Sayalah yang paling hina. Ini konsep tanazul. Tapi kalau tidak dibimbing oleh guru, juga nanti stres, stroke, dan putus asa. Di sinilah kamu duduk, enggak, saya banyak kali dosa, saya di belakang aja. Akhirnya minder, saya di belakang aja lah. Tapi di hatinya nanti lain lagi. Sebenarnya yang duduk di situ tuh saya. Lain lagi. Jadi makanya sombong, tawadhu itu permainan hati, bukan permainan zahir. Orang yang duduk di depan hatinya pecah, maunya saya duduk di belakang aja. Hati yang di depan ini tawadhu. Kalau kita duduk di belakang, lain lagi ya hati kita. Kenapa dia duduk di depan? Sebenarnya saya aja duduk di depan dulu. Ini maka sombong, tawadhu itu permainan hati. Bagaimana kita bisa membendung hati ini? Itu hanya bisa dengan guru. Status kitab sabar kita baca. Setelah kita baca 100 buah buku sabar, pertanyaannya, apakah Anda bisa menjadi orang sabar? Tidak bisa. Walaupun Anda tidak pernah baca buku sabar, bahkan Anda juga tidak tahu apa itu sabar, tapi Anda selalu dibimbing oleh orang sabar. 3 hari saja Anda bisa menjadi orang sabar. Kan banyak orang baik tidak tahu dirinya baik. Itulah orang baik yang sebenarnya. Sebab kalau orang baik dia tahu dirinya baik, nggak jadi baiknya. Nggak jadi baik.
Sebab hakikat orang baik itu dalam pandangannya tidak ada orang yang jahat, semuanya baik. Tapi dalam pandangan orang yang tidak baik, dia beranggapan semuanya orang jahat, tidak ada orang yang baik. Jadi makanya terkadang-kadang permainan hati ini, kalau kita berpikir dengan akal, lemah akal kita. Saya mencoba-coba pribadi, mencoba-coba. Ini kan ada dalam hati kita kan ada gerakan. Sekarang aja coba rasakan. Coba rasakan hati kita sekarang, tanyakan kepada hati kita. Apakah hati saya sudah bagus atau belum? Coba tanyakan, lalu jawab sendiri. Apa yang kita rasakan hari ini? Apakah kita merasakan lebih baik dari orang lain? Hati kita jahat. Apakah merasa kita lebih hebat dari orang lain? Berarti kita sombong. Jadi tanyakan sendiri. Terkadang ini kan permainan akal. Ini permainan akal. Kalau kita bermain dengan akal terlalu sulit dan capek dan melelahkan. Lalu caranya sandarkan saja kepada ahlinya. Konsepnya adalah rabitah. Konsepnya adalah rabitah. Sandarkan sajalah. Sebab pada saat kita menyaksikan Allah, kapan kita bisa menyaksikan kehebatan Allah? Setelah kita hapus semua kehebatan yang ada ini. Sebab rumus Abuya katakan sedang seperti itu. Kapan nyata asma Allah setelah hilang asma lainnya? Kapan nyata perbuatan Allah setelah hilang perbuatan lainnya? Kapan nyata sifat Allah setelah hilang sifat lainnya? Kapan nyata kehebatan Allah setelah hilang kehebatan lainnya? Kapan nyata zat Allah setelah hilang? Tidak ada yang maujud dengan sebenarnya. Yang maujud dengan sebenarnya itu adalah Allah. Jadi maka lelah kita kalau bermain dengan akal, bermain dengan ilmu, lelah kita. Nah, caranya sandarkan saja kepada ahlinya. Ma'aflaha man aflaha illa li suhbati man aflaha. Tidak akan menang orang yang menang kecuali dia bisa bersandar kepada orang yang menang. Tidak akan baik orang yang baik kecuali dia setelah bersandar kepada orang yang baik. Kita saksikan Abuya, hari ini difitnah, hari ini dicela, besok meninggal tukang fitnah itu. Tapi Abuya datang ke rumahnya, baca doa lagi. Kami anaknya, saya sendiri ditanya, kamu nggak pergi ke sana? Saya diam aja. Besok ditanya lagi, kamu nggak pergi ke sana? Sudah 2 kali ditanya kan malu juga kita. Iya saya ntar lagi saya pikir. Sebenarnya nggak malas gitu. Tapi sampai ditanya, ya udah 2 kali ditanya, 1 kali ya saya nggak jawab. Ya. Besok ditanya lagi, udah kamu pergi kemana? Ya bentar lagi saya pikir. Jadi itu Abuya berkasih sayang. Bukan hanya kepada orang yang mencintai beliau, tapi kepada orang yang memfitnah beliau, pada orang yang menghujah beliau. Abuya juga bisa berkasih sayang kepada mereka. Berakhlaklah kita seperti akhlak guru. Ini yang perlu kita contoh. Jadi begitu juga, itu ahwal namanya. Puncaknya ahwal yang banyak tadi, yang banyak sifatnya ini. Puncaknya ahwal itu adalah kasih sayang. Bisa kita sayang kepada siapa saja, kita bisa sayang. Itu yang dilakukan oleh Abuya. Coba saksikan. Dan teringat kemarin ada bapak pulang, kita nggak sebut namanya. Dulu dia udah malas dengan MPTT begini. Lalu kata Abuya, kamu nggak telepon lagi dia. Dia itu sebenarnya hati kecilnya masih dengan kita. Cuman dia lalu kamu telepon lah dia. Kita ini karena ada direkam nggak boleh disebut nama. Jadi kita nggak boleh sebut nama orang. Tapi begitulah, ada orang benci ke MBTT. Tapi Abuya seperti itu.
Disuruhnya kita telepon lah lagi dia, WA lah lagi dia. Itu akhlaknya Abu ya. Perlu kita tiru, perlu kita teladani, perlu kita contoh. Itulah uswah. Itulah uswah. Jadi kemudian naik lagi kepada zuq dan wujdan atau syuhud dan ma'rifah. Apa itu syuhud dan ma'rifah? Syuhud dan ma'rifah itu adalah menyaksikan semuanya dari Allah, semuanya dengan Allah, semuanya kembali kepada Allah. Ya. Hingga kalau di sini tadi kita baca gue, Abu Yang Mudawali mengatakan, ini kitab Abu Yang Mudawali. Kenapa saya sering bawa kitab ini? Sebab ada orang menuding Abu Yang kita itu bukan ilmunya